Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam membaca hadits-hadits atau kumpulan hadits-hadits dalam pokok-pokok hukum-hukum fikih yang dikumpulkan oleh Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Ibnu Abdul Wahid Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, yang dinamai dengan Umdatul Ahkam fi kalami khairil anam. Baik, kita sekarang masuk di hadits kedua. Saya mau ada tukang bacanya ini satu orang. Baca dulu. Baca haditsnya. Kasih mic, ada mic? Sini nonton duduk. Hadits kedua, hadits Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Ahsan. Barakallahu fiik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Bukhari Muslim muttafaqun alaihi. Penulis berkata, hadits kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kita akan dapatkan dalam buku ini hadits Abu Hurairah banyak ya. Sebab memang beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Hadits ini dari hadits beliau. Beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah la yaqbalullah, Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatha, kalau dia berhadas. Ya, kita sudah tahu hadas maksudnya buang air kecil, buang air besar, buang angin. Ya, hadas. Hatta yatawadda, sampai dia berwudu.
sampai dia berwudu. Baik. Penulis di sini membawakan hadits Abu Hurairah tujuannya untuk memberikan tanbih, peringatan, penjelasan tentang dipersyaratkannya wudu atau dipersyaratkannya taharah ketika sholat. Itu tujuan penulis membawakan hadits ini. Difahami? Untuk mengisyaratkan kepada kita bahwa syarat sahnya sholat adalah wudu, dan ini disepakati atasnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam surah Al-Maidah. Orang-orang beriman, kalau kalian hendak sholat, cucilah tangan kalian, cucilah wajah-wajah kalian dan tangan sampai di siku, basuhlah kepala kalian dan cucilah kaki kalian. Jelas? Ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijelaskan bahwa perintah di situ bukan bermakna wajib, lebih tinggi daripada wajib. Bahkan syarat sahnya solat. Paham ya? Syarat sahnya solat. Ya. Dan perlu kita jelaskan, ini harus ditahu ini, sebab banyak cabang-cabang fikih di dalamnya. Kita harus tahu syarat sahnya solat, rukun solat, wajib solat, sunnah solat. Ini 4. Ya, saya ulangi, syarat-syarat solat, rukun-rukun solat, wajib-wajib solat, dan sunnah solat. Ini kita harus tahu. Mudah mengingatnya. Ya. Syarat, rukun, wajib. Ini semua bermakna wajib. Bermakna harus dilakukan. Tapi konsekuensinya atau perbedaannya, kalau syarat dan rukun tidak ada, salat tidak sah. Paham? Syarat dan rukun tidak ada, salat tidak sah. Kalau wajib, salatnya sah tapi dia berdosa. Sebagaimana makna wajib yang kita sudah terangkan. Tapi kalau syarat dan rukun tidak ada, maka salat itu tidak ada. Hanya perbedaan mendasar antara syarat dan rukun, kalau syarat itu di luar salatnya, kalau rukun di dalam salatnya. Paham? Tapi dua-duanya harus ada. Saya contohkan, seperti di luar salat, wudu. Wudu adalah syarat sahnya salat, sebagaimana dalam hadits ini. Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima salat kalian kalau dia berhadas. Buang air kecil, buang air besar, sampai dia berwudu. Berarti syarat mutlak. Jelas ya? Ya. Niat salat di luar. Hadap kiblat. Ya. Adapun kalau rukun di dalam salat seperti baca Al-Fatihah, nanti kita akan bahas. Tidak sah juga salat tanpa Al-Fatihah. Dari hadits Ubadah bin Samit, Nabi bersabda, la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi yang tidak membaca apa? Surah Al-Fatihah. Tapi surah Al-Fatihah di dalam solat. Kalau wudu di luar solatnya. Apalagi yang rukun. Ruku, i'tidal, sujud, bangkit dari sujud atau duduk antara dua sujud, tumakninah. Ya, ini semua rukun. Kalau tidak ada ini, sengaja dihilangkan, tidak sah solatnya. Ada orang solat sengaja tidak ruku, tinggalkan ruku, batal solatnya. Nanti kita akan sebutkan haditsnya. Hadits al-musii'u solatu, hadits orang yang jelek solatnya. Dipahami ya? Nah, jadi faedah yang pertama atau ilmu yang kita petik dari hadits ini menunjukkan bahwa
wudu atau taharah adalah syarat sahnya salat. Iya, syarat sahnya salat, dan ini kesepakatan ahli fikih. Mereka sepakat bahwa tidak sah salat tanpa taharah, berwudu. Kemudian faedah berikutnya dari hadits ini terdapat dalil atau ilmu batalnya salat seseorang kalau hadas di pertengahan salat. Paham? Bisa dipahami? Karena kata Nabi, Allah tidak menerima salat kalian kalau berhadas. Ini kalau sebelum salat berhadas, kemudian dia salat, ini tidak diterima. Berarti kalau sedang berhadas, di atas sudah bertoharo. Saya ulangi, berarti kalau dia sudah toharo, di pertengahan salat dia berhadas, berdasarkan dengan hadits ini, salat hukumnya apa? Apa hukum salatnya? Batal. Karena dia berhadas, belum selesai salatnya. Paham? Jadi di sini kita mengambil pelajaran bahwa tidak ada perbedaan di awal salat atau di pertengahan salat. Kalau berhadas tidak diterima. Batal. Ulangi. Kalau di pertengahan. Demikian pula kita mengambil dalil bahwa kalau ada orang yang lupa syarat ini, takbir Allah, mungkin buru-buru ya. Bangun tidur, salat, astagfirullah, salat subuh, Allah Akbar. Di pertengahan dia ingat, astagfirullah, belum wudu. Apa hukum salatnya? Apa hukum salatnya? Dia lanjut? Tidak, batal salatnya. Tidak berhadas. Paham? Hukumnya sama. Sengaja atau tidak? Ya. Sengaja atau tidak? Bahkan ahli fikih menjelaskan kalau dia tidak berhadas, sengaja salat, berdosa. Bahkan mazhab Abu Hanifah kafir. Tapi ini tidak benar, terlalu ekstrim juga. Mazhab Abu Hanifah kafir kalau dia sengaja dan tahu dia tidak berhadas kemudian sholat, hukumnya kafir. Ditanya kenapa kalian kafirkan? Karena dianggap beristihza, mengolok-olok syariat. Sudah tahu tidak diterima, sengaja sholat tanpa wudu. Tapi ini pendapat tidak benar. Yang benarnya dia berdosa kalau dia sengaja. Jelas ya? Kalau dia sengaja. Sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dan selainnya. Dia asim, berdosa. Taib. Dan ini pendapat kebanyakan ahli fikih. Iya. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Nawawi. Kecuali mazhab yang tadi. Katanya mereka kafirkan karena dianggap memperolok-olok syariat. Taib. Kemudian dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa dipersyaratkannya toharoh ini di dalam solat itu berlaku di dalam solat wajib dan solat sunnah. Semuanya berlaku. Jelas ya? Bukan berlaku dalam solat wajib saja, tetapi juga dia berlaku di solat sunnah. Dipersyaratkan toharoh. Demikian pula dalam hadits ini terdapat faidah. Masya Allah, banyak faedahnya. Terdapat faidah bahwa tidak wajib mengulangi wudu ketika belum berhadas. Saya ulangi. Dalam hadits ini terdapat faidah tidak wajibnya mengulangi wudu ketika belum berhadas. Ketika ingin sholat berikutnya. Faham? Karena yang tidak diterima salatnya adalah kalau berhadas. Berarti kita mengambil kesimpulan kalau dia sudah salat di atas toharoh, di atas wudu, belum berhadas, masuk salat berikutnya tidak wajib baginya berwudu. Tetap dia dianggap melakukan syaratnya. Ya, jadi tidak harus berwudu ketika hendak salat. Setiap kali mau salat berwudu, tidak harus. Iya. Selama dia belum berhadas. Selama dia belum berhadas. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa terdapat dalil kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Ini kaidah penting.
Saya ulangi bahwa dalam hadits ini terdapat faidah tentang kaidah dalam syariat al-wasailu laha ahkamul maqasid. Bahasa Indonesianya hukum perantara itu, hukum wasilah atau perantara itu ikut dengan hukum tujuannya. Paham? Nah, sudah kita tarik faidah tadi sebelumnya bahwa wudu adalah syarat sahnya salat. Dalam artian harus, ya kan? Wajib. Ya. Paham ya? Dimaklumi ya kalau bahasa ahli fikih terdahulu, bahasa ulama dahulu, kadang mereka katakan wajib, tapi itu bermakna lebih tinggi dari wajib, yaitu syarat atau rukun. Jelas, nanti datang ulama-ulama belakangnya dibagi. Ya, wajib ini bermakna harus, wajib itu beberapa syarat wajib, rukun wajib, wajib itu sendiri wajib. Paham? Saya ulangi. Baik. Ulama fikih, terkhusus ulama terdahulu, itu kadang kalau mereka katakan wajibun atau fardun. Fard artinya kan wajib. Makanya namanya salat fardu. Ya. Kadang mereka katakan hukumnya adalah fard. Atau mereka bahasakan hukumnya adalah wajib. Tapi kalau kita lihat yang mereka inginkan ternyata dalam buku-buku yang lain mereka inginkan itu syarat atau rukun. Faham maksudnya? Berarti mereka memakai bahasa umum. Wajib dalam artian harus. Nah, di dalam ini ada syarat, rukun, wajib. Paham ya? Bisa dipahami? Nah, nanti ulama belakangan baru mereka bagi-bagi itu syarat, oh ini rukun di dalam, syarat di luar. Tapi semua bermakna wajib dalam artian harus ada. Nah, sekarang kita sudah tarik tadi hukum atau faidah bahwa wudu harus ada dalam sholat. Iya kan? Iya. Kita bahasakan umum berarti wajib. Fard, harus. Nah, padahal hukum asal wudu apa? Sunnah kan? Hukum asal wudu sunnah. Saya buang air kecil, saya harus berwudu? Hah? Tidak. Saya buang air besar, setelah buang air besar saya harus wudu? Tidak. Hukum asal wudu itu sunnah. Disunnahkan kita menjaga wudu. Setiap keadaan, bangun tidur wudu, buang air kecil wudu, disunnahkan, disyariatkan. Itu hukum asal. Loh, kenapa dia diwajibkan dalam sholat? Kok menjadi wajib? Asalnya sunnah. Nah, itu dalil ini. Kaidahnya tujuan, hukumnya apa? Perantara hukumnya sama dengan tujuannya. Tujuannya wajib, maka perantaraan jadi wajib. Kenapa? Nah, ada kaidah lagi, anaknya kaidah itu. Muncul kaidah la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia, maka sesuatu ini menjadi wajib. Paham? Saya ulangi, kaidahnya bahwa apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia, maka ini jadi wajib. Karena tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia. Paham? Maka dia pun menjadi wajib. Itulah wudu dalam sholat. Sholat wajib. Wudu sunnah. Tapi tidak sempurna sholat kecuali dengan wudu. Maka wudu ketika hendak sholat hukumnya wajib. Ini penting. Ini sebenarnya cabang dari hadits yang pertama. Innamal a'malu binniyat. Makanya sebagaimana yang kita bahas pada hadits yang pertama, pembahasan niat, ini maksud ini, tujuan ini luas pembahasannya dalam fikih. Banyak kaidah-kaidah di dalam. Nah, ini diantara yang kita sebutkan tadi. Makanya kadang hal-hal yang mubah itu jadi wajib. Kenapa? Karena ternyata hal yang mubah ini tidak sempurna kewajiban kecuali dengan dia, maka dia pun menjadi wajib. Yang kita contohkan, berjalan ke masjid, berjalan kaki ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid.
Salat wajib bagi laki-laki berjamaah di masjid wajib hukumnya. Dan tidak sempurna kewajiban ini kecuali dengan kita berjalan kaki ke masjid, menggerakkan diri kita ke masjid. Ya, maka berjalan kaki hukumnya apa? Wajib. Kita ke sana. Makanya terhitung ibadah. Makanya dalam hadits nanti akan ada haditsnya. Di pembahasan bab keutamaan salat berjamaah. Nanti ada babnya, bab salat. Penulis akan sebutkan hal itu, bahwa siapa yang memperindah wudunya dari rumah, memperbaiki wudunya dari rumah, dia berjalan kaki ke masjid, maka tidaklah satu langkah kakinya ke masjid terangkat baginya satu dosa, dan terangkat untuknya satu derajat, dan terhapus darinya satu dosa atau kesalahan. Satu langkah itu. Ya, berarti ya dia berjalan kaki terhitung, Masya Allah. Demikian pula kalau dia pulang juga terhitung ibadah. Jadi saya kasih kaidah, ini sebutkan dalam buku-buku fikih, kaidah fikhiyah. Semua perantara, sesuatu yang menjadi perantara sebuah ibadah, maka dia ibadah. Demikian pula pulang dari ibadah itu semua dari penyempurnaan ibadah. Maka pulangnya kita dari masjid, pulangnya kita dari umroh, pulangnya kita dari haji, terhitung ibadah. Perginya terhitung ibadah, di sananya terhitung ibadah. Selama kita di sana terhitung ibadah. Selama kita di masjid terhitung ibadah. Makanya dalam hadits kata Nabi SAW, al-malaikatu tusalluna ala ahadikum madama fi musallahu. Dalam hadits Abu Hurairah muttafaqun alaihi. Kata Nabi, malaikat akan senantiasa bersolawat untuk kalian yang masih di tempat solatnya. Sampai dia pulang. Pulangnya pun terhitung ibadah. Pergi selama di situ, pulangnya. Subhanallah. Jihad, perginya berjihad ibadah. Selama di jihad tidurnya, makannya terhitung ibadah. Sampai dia pulang jihad ibadah. Haji umrah begitu juga, berangkatnya ternilai ibadah, terhitung ibadah. Selama dia di sana, subhanallah. Istirahatnya dia, makannya dia, ibadah semua itu. Karena dia dalam rangka ibadah. Bagaimana orang mau umrah kalau lapar? Harus makan. Mau tawaf, tidak bisa makan, ternilai ibadah. Karena tidak sempurna semua ibadah kecuali dengan itu yang dia lakukan. Maka terhitung ibadah. Pulangnya juga seperti itu. Ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Sama kalau kita pergi menuntut ilmu. Makanya ini sering diingatkan oleh guru-guru kita dulu ketika di Yaman. Kadang lagi futur, lagi malas-malas. Kadang guru kami Syekh Abdurrahman rahimahullah, rahmatan wasi'ah, beliau ingatkan lagi. Ya abana'i, wahai anak-anakku, kalian itu di sini teranggap ibadah semua. Langkah kaki kalian, mandinya kalian, seluruhnya ibadah. Karena kalian tinggalkan rumah-rumah kalian, kalian tinggalkan keluarga-keluarga kalian dalam rangka niat menuntut ilmu. Jadi selama kalian di tempat menuntut ilmu terhitung ibadah semua sampai kalian pulang. Beliau ingatkan lagi tentang niat, perbaiki keikhlasan. Ya, kadang lagi futur-futur beliau harus berikan semangat. Ya. Sama dengan kita, pergi tinggalkan rumah, pergi ta'lim. Jadi selama kita di situ terhitung ibadah. Duduk mendengarkan ta'lim, mendengarkan ilmu, ya, pulangnya juga terhitung ibadah. Ya. Lain halnya kalau dia pulang dari pengajian keluyuran. Kalau ini lain pembahasannya. Pergi pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kita bahas adalah selama dia masih dalam rangkaian suatu ibadah, maka semua yang berkaitan dengan itu ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu beberapa hukum atau beberapa faidah yang kita bisa ambil dari hadits Abu Hurairah. Hadits berikutnya. Fadhal. An Abdullah ibn Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil a'qab minan nar. Wailun lil a'qab minan nar. Baik. Hadits berikutnya dari Abdullah ibn Amr ibn As dan dari Abu Hurairah.
dan dari Aisyah. Qalu, mereka berkata, paham maksudnya ini? Jadi hadits ini datang dari beberapa orang sahabat. Atau kalau kita bahasakan, hadits ini didengarkan oleh banyak sahabat. Jadi semua meriwayatkan hadits ini. Untuk meringkas, penulis dia gabung saja dulu sahabatnya. Masa mau dikatakan dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Kan haditsnya sama. Sahabatnya berbeda. Nah, bagaimana caranya digabung? Dari Abdullah bin Amr bin As, dan dari Abu Hurairah, dan dari Aisyah. Dari Aisyah, semuanya berkata. Semuanya berkata, ya, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar. Celaka, wailun, celaka, tumit. Ya. Tumit, ya, mata kaki bagian bawah, ya, kaki bagian bawah, ya, yang bagian belakangnya masuk dalamnya mata kaki itu aqab. Celaka, tumit pada hari kiamat, ya. Celaka, tumit dari api neraka. Maksudnya diancam pada hari kiamat dengan neraka. Baik, hadits ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan wajibnya menyempurnakan wudu. Saya ulangi. Hadits ini dibawakan oleh penulis untuk menjelaskan wajibnya menyempurnakan wudu. Ini tujuannya. Jadi ini fikih, ya, fikih dari para ulama. Mereka tidaklah memasukkan hadits dalam buku-buku mereka itu kecuali dengan tujuan. Ada maksud. Ya. Ada tujuannya. Jelas ya? Nah, tujuannya untuk menjelaskan itu tadi. Menjelaskan wajibnya menyempurnakan wudu ketika sholat. Apa ketika berwudu? Ketika berwudu. Nah, dalam hadits ini, penulis menyebutkan dari beberapa orang sahabat. Dari beberapa orang sahabat. Ya mungkin mereka mendengarkan di majelis yang sama. Atau mungkin mereka mendengarkan di majelis yang berbeda. Menunjukkan bahwa Nabi betul-betul ingatkan ini. Kadang di satu tempat boleh ingatkan wailun lil aqabi minan nar. Ada Abu Hurairah di situ. Keesokan harinya diingatkan lagi wailun lil aqabi minan nar. Ada Abdullah bin Amr bin As di situ. Jadi semuanya mendengarkan hadits itu. Dalam riwayat yang lain, dalam lafaz Abu Hurairah, hadits Abu Hurairah ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadits ini ada lengkapnya, yaitu ketika Nabi melihat orang berwudu tidak mencuci tumitnya. Ini kakinya hanya diusap atasnya, belakangnya tidak basah. Mata kakinya tidak kena air. Nabi berteriak dengan suara yang lantang, keras. Wailun lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari api neraka. Nah, ini disebutkan yang sababul wurud. Kalau ayat ada sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Kalau hadits namanya sababul wurud, sebab keluarnya hadits. Paham? Kalau ayat ada sababun nuzul, kalau hadits ada sababul wurud. Nah, sababul wurudnya hadits ini, Nabi melihat orang tidak sempurna wudunya. Nah, Nabi berteriak dengan suara yang lantang. Wailun lil aqabi minan nar. Wailun itu, kalimat wail bermakna ancaman keras. Ada yang mengatakan wail itu lembah dari neraka. Tapi ini dhaif penafsirannya. Kebanyakan ahli tafsir menjelaskan wailun itu kalimat celaka, ancaman. Ya. Binasa bermakna celaka. Jelas ya? Ya, maka dalam hadits ini terdapat beberapa faidah. Yang pertama, menunjukkan bahwa wajibnya kita menyempurnakan wudu. Nah, ini perhatikan ini wudu. Ya, ini gunanya kita belajar saling mengingatkan. Ya. Jadi wudu itu disempurnakan. Dalam Al-Quran kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Cucilah wajah-wajah kalian. Dalam hadits ini yang diancam tumit. Tapi ahli fikih menjelaskan, ulama menjelaskan bahwa
Karena yang Nabi lihat tumit, maka Nabi sebutkan tumit. Bukan berarti kaki saja yang wajib disempurnakan ketika dicuci. Tidak, semua yang dicuci harus kena, harus sempurna dalam mencuci. Kata Allah, fagsilu wujuhakum, cucilah wajah-wajah kalian. Apa yang dicuci? Wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai di siku, harus sempurna. Tapi tidak harus disiram, putar keran, tidak harus. Cukup basuh 3 kali. 1, 2, 3. Paham? Yang penting kita sudah basuh secara sempurna. Tangan sampai siku dibasuh. Paham? Adapun yang diusap kan beda. Nanti akan kita lebih bahas lebih dalam tentang wudu. Tapi secara umum perlu kita tahu bahwa dalam wudu itu ada yang dicuci dan ada yang diusap. Tahu usap? Usap bukan digosok-gosok. Usap cuma itu usap namanya. Muka dengan tangan siku, kata Allah, fagsilu, cuci. Ini yang dicuci ini sempurna. Kemudian kata Allah setelah itu, wamsahu, ini usap. Wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Nah, kalau kepala tidak harus basah semua. Tetapi tetap wajib mencuci. Tapi tidak harus basah semua. Bisa? Bagaimana itu Ustaz? Wajib mencuci, tidak harus basah semua. Ketika kita basuh rambut, nanti akan ada penjelasan tentang basuh rambut. Kita tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencuci rambut. Makanya lihat Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah, silakan buka. Atau surah Nisa itu. Cucilah, perhatikan, cucilah wajah kalian dan cuci tangan sampai siku. Setelah itu basuhlah, usaplah kepala kalian. Nah, ketika mencuci kepala diwajibkan melewatkan tangan dari ubun-ubun sampai ke tengkuk kembali ke depan. Nanti akan ada caranya di tata cara wudu. Kalau kita periksa setelah itu, apakah rambut basah semua? Saya tanya. Tidak, karena itu memang yang diperintahkan. Tidak harus mencuci. Kecuali kalau dicuci, maka kita wajib menyiram semua rambut. Tapi Allah perintahkan hanya mengusap. Tapi tetap melewatkan tangan dari ubun-ubun sampai ke belakang, sampai ke depan lagi. Basah tidak basah, tidak mengapa. Tapi tetap tangan ini dilewatkan. Itu mengusap. Beda mencuci. Setelah itu kata Allah, cucilah kaki kalian. Makanya di sini diancam kaki. Karena Nabi melihat kaki yang tidak dibasuh. Paham ya? Kaki yang tidak diusap. Dicuci. Tapi wajah semua juga harus dicuci. Sempurna penyuciannya. Demikian pula tangan sampai di siku. Ya. Taib. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat dalil bahwa wajibnya mencuci kaki ketika wudu. Sepakat para ulama bahwa tidak sah wudu tanpa mencuci kaki. Tanpa mencuci kaki. Karena kaki termasuk rukun wudu yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran tadi itu yang kita baca, 4 itu rukun. Apa tadi? Muka, tangan sampai siku, apalagi? Kepala, apalagi? Kaki, satu lagi, tertib, berurut. Nah, sebagian ahli fikih berpendapat berurut juga rukun. Tidak sah wudu kalau dia putar. Tangan dulu, setelah itu sampai di siku, setelah itu muka, setelah itu kaki, setelah itu kepala. Tidak sah wudunya. Ini sebagian ahli fikih. Karena dalam ayat ini yang kita baca tadi itu ayat inti dalam wudu. Selain itu hukumnya kalau dia tidak cuci itu wudunya sah. Karena yang lain itu sunnah-sunnah saja. Tapi yang disebutkan dalam Al-Quran itu harus dicuci. Kalau itu tidak dicuci tidak sah salat, tidak sah wudu. Jelas? Perhatikan. Ketika Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, wahai orang-orang beriman kalau kalian ingin berdiri salat, fagsilu, cucilah wajah kalian. Paham ya? Dan cucilah tangan kalian sampai di siku.
Dan basuhlah kepala kalian dan cucilah kaki kalian. Cuci, basuh, cuci. Ya? Paham? Ayatnya kan begitu. Cucilah wajah kalian dan cucilah tangan kalian sampai di siku. Usaplah atau basuhlah kepala kalian dan cucilah kaki kalian. Cuci, usap, cuci. Faham? Ahli fikih mengatakan kalau tartib itu berurut, tidak harus, maka Allah pasti gabungkan cuci, usap. Paham? Tapi kenapa diperantarai? Cuci, usap, cuci. Berarti kedalaman ilmu. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi diurut. Cuci, basuh, cuci. Kata mereka, kalau berurut dalam wudhu tidak harus, ya digabung saja. Cuci, usap, terakhir. Berarti muka, apa lagi? Tangan, kaki, kepala. Masya Allah, pintar. Tapi karena tartib itu harus di dalam wudhu, maka Allah merurut tartib. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwan, bahwa para ulama, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka luar biasa kedalaman ilmu. Ini mereka dapatkan dengan apa? Apakah tidur langsung dapat? Tidur bangun langsung ada ilmunya? Tidur siang, kailulah, bangun langsung jago? Tidak. La yustata'ul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak didapatkan dengan badan yang santai. Wajar kalau mereka seperti itu. Wajar kalau mereka Allah berikan mereka ilmu yang sangat dalam. Kenapa? Apa yang mereka amalkan? Apa yang mereka lakukan? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Saya contohkan lagi supaya antum lebih takjub lagi. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, imam kita, Imam Syafi'i, beliau ketika membaca firman Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Celakalah tangan Abu Lahab, masuk dalam neraka. Kemudian kata Allah, dan istrinya Abu Lahab pembawa kayu bakar dalam api neraka. Maksudnya istrinya masuk neraka. Jelas? Imam Syafi'i, dia baca ini, beliau katakan rahimahullah, ayat itu menunjukkan bahwa sahnya pernikahan orang kafir. Kalau mereka masuk Islam, tidak wajib atas mereka menikah ulang. Dari mana ini? Dipikir. Dari mana? Sekarang Abu Lahab istrinya kafir atau tidak? Kafir. Masuk neraka, Allah katakan masuk neraka. Surah khusus Al-Lahab. Tapi Imam Syafi'i dari mana mengambil ilmu itu? Allah katakan wa imra'atuh, istrinya Abu Lahab. Imam Syafi'i mengatakan Allah menganggap sah pernikahannya karena Allah sebutkan itu sebagai istrinya yang sah. Menunjukkan kalau mereka masuk Islam tidak usah nikah ulang. Pertama, yang kedua, sahabat yang masuk Islam tidak ada dinukil dari mereka nikah ulang. Umar dulu belum Islam, ketika masuk Islam ada riwayat Umar nikah ulang dengan istrinya. Sudah banyak anak-anaknya. Tidak ada. Paham? Sudah nikah sah. Tidak perlu. Pernah dengarkan ini? Kalau anda alhamdulillah dapat faidah. Itu menunjukkan bahwa mereka subhanallah kadang, itulah makna firman Allah, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Sungguh itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang lil mutawassimin, yang punya pandangan tajam, ilmu yang tajam. Kita tidak sampai ke sana ilmu kita, tapi mereka subhanallah. Imam Syafi'i rahimahullah, hadits Nabi mengatakan kepada sahabat, ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Cuma berapa kata itu?
ketika Nabi melihat sahabat yang mulia bermain burung kecil. Maka Nabi katakan, "Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'alan nugoir?" Apa yang dilakukan oleh burungmu itu, burung kecil yang kau main-mainkan? Coba berapa lafaz? Ya Aba Umair, ma fa'alan nugoir. Imam Syafi'i mengambil faedah dari hari itu puluhan, bahkan ratusan. Dalam hal ini terdapat faedah ini, terdapat faedah subhanallah banyak sekali. Padahal cuma berapa itu lafaznya. Taib. Dalam hadis ini juga terdapat dalil, terdapat faedah, ya, bahwa yang tersiksa pada hari kiamat adalah jasad dan ruh. Para ulama mengambil hukum dari hadis ini bahwa yang tersiksa pada hari kiamat adalah jasad dan ruh. Dari mana? Ketika Nabi melihat tumit yang mereka pakai di dunia tidak dibasuh, tidak basah, yang Nabi ancam tumit itu. Wailul lil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit kalian pada hari kiamat. Faham maksudnya? Yang tersiksa apa? Hah? Tumit yang mereka pakai. Itu. Tumit yang mereka pakai. Dan ini Ibnu Qayyim sebutkan kaitan erat antara jasad dan ruh itu 3. 4 bahkan. Dalam rahim, dalam kehidupan dunia, di alam barzakh dan di akhirat. 4. Ini berkaitan erat antara jasad dan ruh. Dalam rahim, ketika sudah ada ruhnya, itu ya jelas. Sudah ada ruhnya goyang-goyang, nendang-nendang. Keluar di dunia berkaitan. Di alam barzakh juga seperti itu. Ya. Kemudian di alam akhirat. Ya. Dalam hari ini Nabi mengancam. Demikian pula dalam hadis ini terdapat dalil akan adanya hari pembalasan. Ini jelas ya? Jelas karena Nabi mengancam bahwa celakalah tumit-tumit pada hari kiamat, itu pada hari pembalasan nanti. Di hari akhirat. Ya. Di hari akhirat. Baik. Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bantahan kepada orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah, Rafidhah, yang berpendapat bahwa kaki itu cukup diusap atasnya. Paham? Ini pada kaki saja, seputar kaki orang-orang Syiah Rafidhah sudah menjadi ahli sunnah. Pertama, ini. Dalam masalah kaki, orang Syiah sudah menjadi ahli sunnah. Mereka berpendapat tidak wajib mencuci kaki. Ya. Kalau kita berpendapat wajibnya mencuci kaki dengan hadits ini, terbantah mereka dengan hadits ini. Yang kedua, masih masalah kaki. Mereka berpendapat tidak ada mengusap di atas sepatu. Kenapa? Hah? Ya. Mereka menganggap itu tidak disyariatkan, tidak boleh. Makanya jangan heran ketika antum baca buku akidah, antum akan dapatkan dalam, saya contohkan, dalam akidah Thahawiyah, akidah Imam At-Tahawi, hidup ya jauh zamannya, ulama terdahulu. Imam At-Tahawi punya kitab akidah namanya Akidah Thahawiyah, tentang iman, tentang takdir, tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, tentang perkara akidah. Beliau sebutkan, kata beliau, wa yajuzu al-mas'u al-khuffain. Di antara akidah ahli sunnah, bolehnya mengusap di atas sepatu. Paham? Kenapa dimasukkan dalam buku akidah? Sementara itu pembahasan fikih. Ya, karena para ulama ketika menulis buku akidah, itu 2 landasannya. Yang pertama, seputar rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhirat. Iya, makanya dalam buku akidah terdapat tentang neraka dan surga, tentang jembatan, tentang mizan. Itu kenapa iman kepada hari akhirat. Makanya kalau kita baca buku akidah itu tidak keluar dari rukun iman yang 6 pembahasannya. Iman, beriman kepada Allah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Ya. Beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir, beriman kepada kitab-kitab. Pokoknya seputar rukun iman yang 6. Yang kedua, dalam buku akidah kadang
Tidak ada dalam rukun iman yang 6. Tetapi disebutkan dalam buku akidah kadang ciri khas ahli sunnah yang membedakan mereka dengan ahlul bid'ah. Paham? Nah, makanya tadi Imam Tahawi menyebutkan bolehnya mengusap di atas sepatu. Ada tidak dalam rukun iman yang 6 ini mengusap di atas sepatu? Ada pembahasannya rukun iman yang 6? Tidak ada. Kenapa dimasukkan? Nah, ini landasan kedua. Karena dia adalah ciri khas ahli sunnah agar terbedakan dengan ahlul bidah. Ahlul bidah menolak hadits sahnya mengusap di atas sepatu. Haditsnya sahabatnya banyak, puluhan sahabat yang meriwayatkannya tentang disyariatkannya mengusap di atas sepatu. Nanti akan ada haditsnya dalam Umdatul Ahkam. Maksudnya mengusap di atas sepatu kalau kita safar. Ya, tidak apa-apa saya singgung sedikit. Kalau kita safar pakai sepatu, kalau dari rumah bismillah safar, pergi perjalanan jauh, ya, kita pakai sepatu. Kalau kita mau singgah salat di jalan nanti di masjid, ya jangan di jalan ya, nanti tabrak. Di masjid, singgah di perjalanan, tidak usah lepas sepatunya kalau berwudu. Cuci semua, ya seperti biasa, pas kaki usap di atasnya. Biar sekali saja. Kanan dan kiri sah. Salat. Itu syariat. Puluhan sahabat yang meriwayatkan tentang perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat. Disepakati itu. Tidak ada yang menolak itu kecuali ahlul bid'ah. Itulah orang-orang Syiah. Makanya dimasukkan dalam buku akidah. Paham? Nah, orang Syiah menyelisih ini, ahli sunnah. Lagi-lagi dalam masalah kaki. Mereka menolak itu. Tidak ada usap atas sepatu. Tidak ada. Ya. Nah, perbedaannya kalau safar 3 hari, kalau tidak safar 1 hari. Jadi kalau antum yang bekerja kantoran dari rumah, tapi dengan syarat ketika dimasukkan kaki itu dalam sepatu dalam keadaan wudu, itu syaratnya. Jadi kalau antum pergi kerja orang-orang kantor, wudu dari rumah pakai sepatu, silakan pergi kerja. Kalau dalam keadaan berwudu, nanti kalau masuk singgah sholat, kalau pas jam sholat tidak usah lepas. Usap di atasnya. Paham? Terus sholatnya pakai sepatu tuh. Ya lepas. Tidak apa-apa. Jelas ya? Dia dianggap iya. Sah itu disyariatkan. Tapi mereka orang Syiah menolak. Paham ya? Taib. Kemudian para ulama berpendapat, ini faedah berikutnya dalam hal ini, bahwa orang yang tidak menyempurnakan wudu itu adalah dosa besar karena diancam neraka. Nah, karena kaidahnya adalah ketika ada dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang Allah ancam dengan neraka atau Nabi ancam dengan neraka, itu dosa besar. Itu kaidah. Membunuh diancam neraka, riba diancam neraka, zina diancam. Dosa besar semua itu. Karena ada ancamannya. Nah, ini juga diancam neraka. Makanya ulama berpendapat bahwa tidak menyempurnakan wudu itu hati-hati. Hati-hati. Diancam. Jelas ya? Taib. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faidah, terdapat dalil pentingnya beramar ma'ruf nahi munkar. Pentingnya memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Dalam hadis ini Nabi memperingatkan sahabat dengan keras, dengan lantang. Wailul lil aqabi minan nar. Dan ini dari bentuk hikmah Nabi SAW. Ingat, asal dakwah Nabi lemah lembut. Asal dakwah itu lemah lembut. Semua orang-orang yang mengikuti para Nabi dan Rasul Allah kalau berdakwah asalnya lemah lembut. Semuanya. Itu asal dalam dakwah. Famima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kata Allah, dengan rahmat Allah wahai Muhammad, kamu itu berlemah lembut. Kalau kamu keras dalam dakwahmu, mereka akan lari dari sekelilingmu. Mereka akan lari. Makanya asal dalam dakwah itu lemah lembut, karena asalnya kita mau mengajak orang, bukan membuat orang lari. Ya, kita mengajak orang, berarti dengan lemah lembut. Udu sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Allah dengan hikmah dan nasihat yang indah. Tetapi kadang keras pada waktunya, pada tempatnya. Itulah hikmah. Karena hikmah adalah meletakkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Kalau bukan pada tempatnya, lawannya hikmah, itulah zalim. Makanya Nabi lemah lembut, tapi kadang Nabi keras.
Kenapa? Karena memang harus keras di situ. Kalau Nabi lembut di situ, tidak hikmah. Lihat sahabat bersalah, enggak apa-apa. Ya. Lihat sahabat yang salah, enggak apa-apa. Oh, enggak seperti itu. Ketika Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu memanggil Bilal, "Ya Ibnu Aswad, wahai engkau anaknya orang yang hitam." Abu Dzar Al-Ghifari memanggil Bilal karena memang Bilal kulitnya hitam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Kamu hai Abu Dzar, pada dirimu ada perkara-perkara jahiliyah. Ini keras atau lembek? Keras. Ini peringatan untuk Abu Dzar dan orang-orang yang mendengarkan. Tidak boleh memanggil dengan sebutan itu. Dengan mencela. Salasun min amil jahiliyah. Ada 3 perkara jahiliyah yang umatku tidak akan pernah tinggalkan. Salah satunya apa? Mencela nasab. Mencela, apa yang dilihat. Kamu hitam, kamu pendek, kamu dekil, kamu. Tidak boleh, perkara jahiliyah itu. Makanya kata Nabi, kamu itu pada dirimu ada jahiliyah. Wah, ini kan keras, boy. Abu Dzar, boy. Subhanallah. Orang yang lain juga, boy, jangan coba-coba. Seperti itu. Tapi kalau Nabi lembek di situ, bagaimana? Terulang itu. Mu'adz bin Jabal. Habis sholat Isya di kampungnya. Habis sholat Isya bersama Nabi. Pulang lagi di kampungnya. Di kampungnya dia orang yang paling berilmu. Dia imami lagi orang di situ. Makmumnya, masyarakatnya. Dia imamnya. Tapi dia sholat bersama Nabi. Ketika dia sholat bersama Nabi, Nabi baca panjang. Mu'adz bin Jabal pulang ke kaumnya. Beliau radhiyallahu anhu mengimami kaumnya. Dengan bacaan yang panjang juga. Dia baca panjang. Dalam hadits yang sahih ini. Ada anak muda terlalu panjang dia baca. Anak muda keluar. Batalkan sholatnya. Sholat sendiri di belakang. Saking panjangnya bacanya Mu'adz bin Jabal. Sampai orang anak muda itu mengatakan, betul-betul saya akan laporkan besok kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi sholat orang dia batalkan sholatnya sendiri, sholat di belakang. Saking panjangnya, capek betisnya mungkin. Berdiri lama, dia batalkan. Ketika selesai sholat, dilaporkan kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, ada tadi yang batalkan sholatnya. Kata Mu'adz, saya akan laporkan kepada Nabi. Itu orang ada kemunafikan dalam dirinya. Keesokan harinya berdua berlomba-lomba siapa dulu melapor. Di depan Nabi tanya, kenapa ya Mu'adz? Ya Rasulullah, ini batalkan sholatnya saya imam, dia batalkan sholatnya sendiri. Dia sholat sendirian. Ya Rasulullah, karena dia baca panjang ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz. Nabi ulangi dalam riwayat yang lain. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu wahai Mu'adz mau menjadi tukang fitnah? Keras atau lembek? Keras. Apakah kamu wahai Mu'adz mau menjadi orang yang suka bikin fitnah, bikin ribut-ribut? Ya gara-gara kau. Ya wajar. Walaupun dia salah, tapi kamu yang penyebabnya. Dia batalkan sholatnya karena kamu baca panjang. Nah, maka Nabi bersabda, haditsnya nanti ada kita lewati. Ya. Siapa di antara kalian yang imam, falikhaffif, ringankan bacaannya. Fa inna min waraikum ad-dha'if wal kabir wa dzul hajah. Karena di belakang kalian ada orang tua, ada orang yang sudah tidak kuat, ada orang yang buru-buru, ada hajatnya, ada keperluannya. Ringankan bacaan. Tapi kalau kalian salat pada diri kalian sendiri, kata Nabi, fal yutawil ma syaa, silahkan kalian panjangkan sesukanya. Biar kalian khatamkan 30 juz, silahkan kalau sendiri. Tapi ini jamaah. Masyarakat, nanti akan ada haditsnya tentang hukum keimaman. Itu haditsnya nanti dibawakan oleh penulis. Hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan makmum. Jelas ya? Iya. Nah, di sini Nabi keras. Iya. Dan ini beramar ma'ruf nahi mungkar, ini ciri khas umat Islam. Ciri khas umat Islam. Inilah yang membedakan mereka dengan umat-umat sebelum mereka. Ini ciri khas umat Islam. Memerintahkan kepada yang mungkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Ada sebagian orang tidak ada ini, tidak ada nahi mungkarnya, amar ma'ruf. Aja saja orang sholat. Orang lagi teler-teler, ayo sholat. Ada saja nahi mungkarnya tidak ada, biar haram-haram yang penting sholatlah. Perhatikan ya, ini kesesatan. Dalam syariat beramar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik, tapi ingat kemungkaran juga dicegah. Kemungkaran dilarang. Nabi tidak pernah membiarkan kemungkaran, bahkan diancam oleh Allah umat-umat terdahulu. Lu'inal ladzina kafaru ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yasna'un. Kata Allah, dilaknat orang-orang kafir dari ahlu kitab
Iya. Dengan lisan Daud dan Ibnu Maryam, Isa alaihissalam. Kenapa? Dua sebabnya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Wa kanu, sebab kedua, mereka tidak saling mencegah dari yang mungkar dari teman-teman mereka. Dilaknat oleh Allah. Enggak apa-apa. Ini rokok, minum, enggak apa-apa, yang penting salat. Enggak apa-apa. Enggak ada nahi mungkar. Orang akan bergampangan dengan dosa. Bahkan ada dosa yang menghapuskan amalan. Percuma. Tidak apa-apa, yang penting. Penting sholat. Biar syirik. Wah, syirik hapus. Percuma. Kalau tidak nahi mungkar, ini bahaya. Ada dosa yang menghapuskan amalan. Kesyirikan. Dan ini kemungkaran yang paling mungkar. Larangan yang paling besar, larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Larangan dari kesyirikan. Jelas ya? Ini kaidah dasar dari umat Islam, amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Ini beberapa faedah, Masya Allah, faedahnya banyak. Hari ini 2 hadits ya, karena pekan lalu kayaknya libur karena hujan. Jadi 2 hadits. Baik, kita cukupkan dulu. Wallahu taala alam, semoga ada manfaatnya. Ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.